Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Moriuci, NIM B11 2018 05171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS Sistem Informasi Manajemen. Soal 1. Bagaimana saya menjadi seorang manajer restoran dalam mengimplementasikan suatu sistem informasi manajemen? Jawabannya, saya sebagai manajer dalam mengimplementasikan suatu sistem informasi manajemen, saya menggunakan 4 sistem. Yang pertama, sistem pemasaran atau marketing, di mana saya sebagai manajer harus mengupayakan bagaimana caranya agar restoran menjadi terkenal dan banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Caranya saya menggunakan dan memanfaatkan teknologi, yaitu sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, Google, dan lain-lain. Nah, selain itu, saya juga melakukan permintaan dan membayar vlogger atau selebgram Instagram maupun TikTok untuk mereview restoran dari tempat restoran, suasana restoran, maupun menu serta hidangan makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut. Karena secara tidak langsung para vlogger dan selebgram ini sudah mempunyai followers yang banyak. Tentunya akan lebih menjangkau restoran kami secara luas. Kedua, sistem MSDM, di mana sistem ini saya jalankan di dalam restoran, yaitu dengan memilih tempat yang strategis, di mana tempat itu banyak dikunjungi masyarakat. Kemudian memilih kualitas produk yang berkualitas seperti sayuran yang higienis, buah-buahan yang higienis, maupun peralatan yang bagus. Karena sayuran dan buah-buahan yang higienis pastinya menjamin mutu yang baik bagi konsumen maupun restoran. Kemudian peralatan yang bagus itu juga memudahkan para karyawan atau koki yang masak di dapur. Kemudian memilih suasana yang akan membuat para konsumen itu nyaman, karena suasana itu juga penting untuk membuat para konsumen maupun pelanggan itu merasa nyaman. Nah, dalam hal itu sistem ini itu tidak sulit karena memang selalu mengutamakan kenyamanan para konsumen. Karena itu adalah poin penting dalam restoran kami, sehingga kami harus benar-benar menjaga kualitas yang baik, kemudian memberikan pelayanan yang baik, serta tempat yang bersih. Yang ketiga, menggunakan sistem operasional. Di dalam sistem operasional ini, yang akan bertanggung jawab atas restoran adalah saya sebagai manajer, di mana saya adalah salah satu orang kepercayaan dari pemilik restoran tersebut. Nah, saya itu harus menghandle dan mengurus keseluruhan dari restoran tersebut, dari mulai mengatur keuangan, mengkondisikan para karyawan dengan masing-masing bidang pekerjaannya, kemudian memantau dan mengupayakan dalam bertransaksi agar para konsumen itu tidak merasa sulit. Nah, contohnya itu pelanggan makan di restoran kami, tetapi pelanggan itu tidak membawa uang cash. Nah, restoran kami itu sudah menyediakan alat debit. Jadi pelanggan itu tidak harus membayar menggunakan cash, tetapi bisa membayar menggunakan debit. Jadi pelanggan itu merasa nyaman. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 itu sistem informasi keuangan, di mana sistem ini harus mencatat pemodelan pengeluaran dan pemasukan di dalam restoran supaya manajemen keuangannya itu dapat terlihat. Oh,
ini tuh dari hari ke hari bertambah bagus, dari bulan ke bulan meningkat, atau mungkin sebaliknya dari bulan ke bulan malah menurun. Jadi dengan adanya catatan keuangan, semuanya itu bisa terhandle. Nah, dari situ kita bisa tahu jika ada penurunan, kita harus melakukan inovasi terbaru. Soal nomor 2. Apa pentingnya asynchronous communication dalam perusahaan? Jawabannya, pentingnya asynchronous communication dalam perusahaan yaitu tetap bertatap muka dengan para petinggi perusahaan. Tujuannya itu untuk membahas perkembangan tentang perusahaan. Selain itu, juga bisa untuk ajang evaluasi dalam kerja sebulan di dalam perusahaan. Semisalnya seperti para karyawan, manajer, sekretaris, dan para petinggi itu kumpul dalam satu ruangan rapat. Nah, kemudian mereka menyampaikan tuh keluh kesahnya tuh apa selama mereka bekerja, atau mungkin ada masalah di dalam pekerjaan. Nah, disitulah tugas seorang petinggi. Jadi kita bisa sama-sama mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Kemudian juga harus menambah inovasi terbaru supaya perusahaan itu bertambah maju. Nah, mekanisme yang saya akan ambil itu menggunakan suara terbanyak, di mana semua itu adalah persetujuan dari semua yang mengikuti rapat. Dan tentunya itu sudah diikuti juga oleh para petinggi. Jadi dengan adanya rapat, maka semua solusi itu berjalan dengan baik. Soal nomor 3, bagaimana langkah dalam menganalisa kebutuhan pelanggan di dalam bengkel mobil? Nah, jawabannya, langkah pertama kita harus menganalisa berbagai macam kebutuhan pelanggan dari bengkel mobil tersebut. Dengan menganalisa, kita itu bisa mengetahui apa sih kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, jadi kita sebisa mungkin di dalam bengkel mobil ini menyediakan apa yang pelanggan itu butuhkan. Kemudian mendesain berbagai macam cara untuk menarik para pelanggan. Kenapa sih harus ada desain? Nah, supaya para pelanggan itu merasa nyaman. Oh, ini tempatnya bagus. Oh, ini kualitasnya baik. Seperti itu. Kemudian mengimplementasikan. Nah, itu di mana hasil analisis tersebut itu dikembangkan kembali. Jadi analisis yang sebelumnya itu lebih dikembangkan lagi. Terus kemudian testing. Testing ini adalah di mana ajang percobaan pelanggan untuk mencoba pelayanan dalam bengkel mobil. Nah, kemudian jika pelanggan sudah menikmati pelayanan dari bengkel mobil kami, pelanggan itu memberikan masukan atau kritik saran untuk bengkel mobil. Nah, setelah itu dengan adanya kritik dan saran dari pelanggan, maka pihak bengkel akan mengevaluasi apa saja yang harus dievaluasi dan mana saja yang harus lebih dikembangkan untuk memberikan inovasi terbaru supaya pelanggan nggak kapok atau tidak kecewa untuk datang kembali ke bengkel mobil. Nomor 4. Jawabannya,
Dalam membuat sistem informasi manajemen di dalam sebuah perusahaan, jika salah satu sistem itu ada yang terlewat, maka perusahaan itu tetap bisa berjalan, tetapi tidak akan berjalan dengan baik karena sistem tersebut harus digunakan secara lengkap. Mungkin sistem tersebut sangat penting dalam perusahaan. Nah, jika ada salah satu sistem yang terlewat, maka perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik karena semua sistem tersebut itu sudah diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan. Jadi alangkah baiknya itu diulang kembali dengan menggunakan sistem secara benar dan sistem keseluruhan supaya tidak terlewat. 5A, diagramnya yang pertama itu sistem pemasaran atau marketing, di mana sistem ini harus selalu ada dalam usaha atau bisnis karena sistem ini itu paling berpengaruh untuk melariskan produk atau mengembangkan produk, yaitu dengan cara mempromosikan melalui media sosial. Kemudian setelah itu sistem MSDM, di mana sistem ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum para pebisnis atau pengusaha ini melakukan atau akan membuat bisnis. Karena pertama itu harus mengetahui tempatnya itu strategis atau tidak. Kemudian kualitas dari produknya itu strategis atau tidak. Kemudian pemilihan suasananya itu bagus atau tidak. Karena dengan hal itu dapat membuat para konsumen atau pelanggan itu merasa nyaman. Kemudian sistem operasional, di mana sistem ini yang bertanggung jawab adalah seorang manajer. Jika di dalam UMKM tersebut belum terdapat atau belum besar usahanya, maka yang bertanggung jawab adalah owner tersebut. Nah, owner dan manajer tersebut itu selain bertanggung jawab atas operasional, mereka itu juga harus menghandle para karyawannya untuk bekerja lebih baik dan memotivasi para karyawannya. Kemudian itu mengupayakan bagaimana caranya agar para konsumen itu merasa nyaman berada di tempat usaha atau membeli produk yang UMKM bikin. Kemudian sistem informasi keuangan. Nah, hal ini itu sangat penting dalam pembisnis atau pengusaha dikarenakan hal ini adalah laporan dalam pemodalan, pemasukan, dan laba rugi untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha tersebut. 5B. Nama kelompok yang pertama Rupi Junior, di mana dia itu sistem informasi pemasaran atau marketing. Nah, dalam diagram itu, pemahamannya tentang observasi UMKM tersebut dia lebih unggul dibandingkan tentang meringkas hasil observasi tersebut. Dikarenakan kurangnya wawasan untuk mengembangkan kembali apa jawaban-jawaban dari owner tersebut. Kemudian Muhammad Wiryawan, dia itu sistem informasi MSDM, di mana pemahaman tentang observasi tersebut dia lebih rendah dibandingkan dengan meringkas hasil observasi. Nah, karena itu wawasannya untuk meringkas observasi dia itu lebih berkembang dibanding dengan pemahaman yang pertanyaan dengan jawaban itu kurang memahami. Kemudian Widiana Moriuchi tentang sistem informasi operasional, di mana pemahaman observasi dan meringkas hasil observasi itu tidak jauh dan lebih rendah meringkas hasil observasi dikarenakan pemahaman yang lebih dipahami. Kemudian Cindy Aryani, yaitu sistem informasi keuangan, di mana pemahaman observasi tersebut dia lebih rendah dibandingkan tentang meringkas hasil observasi yang tinggi dikarenakan wawasannya itu dalam mengembangkan peringkasan tentang observasi tersebut lebih berkembang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.